Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Pembahasan sudah sampai pada Tauhidus Sifat, yaitu membahas tentang orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kema'rifahan. Mu'alif mengutip makalah Arifin Billah. Man arafallah, man barang siapa, arafa yang telah mengenal siapa man, Allah pada Allah, la yakhfa maka tidak samar, alaihi atas man apa syai'un sesuatu. Maksud dari makalah ini bahwa bagi siapapun, man itu umum, laki-laki perempuan, siapapun yang telah diberikan anugerah oleh Allah, jadi yang memberikan anugerah Allah kepada seorang hamba, diberikan anugerah bisa mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah ini dimulai dari memahami ilmunya. Nah, salah satu kitab yang bahas tentang ilmu mukasyafah yaitu kitab Ad-Durrun Nafis. Apabila kita telah memahami ajaran yang disampaikan dalam kitab Ad-Durrun Nafis, itu sebagai wasilah kita untuk mengenal Allah. Karena setelah kita ngaji yang membahas tentang tauhidul af'al, yaitu tauhid tentang semua perbuatan kembali kepada Allah, tauhidul asma mengesahkan semua nama kembali kepada Allah, tauhidus sifat mengembalikan semua sifat kembali kepada Allah, sampai pada tahap tauhidud dzat mengembalikan semua dzat kepada Allah. Maka siapapun orangnya meyakini ilmu ini, berarti dia telah mengenal Allah. Jika dia telah mengenal Allah, la yahfa alaihi syai'un, baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam melihat segala sesuatu di alam semesta. Artinya, setelah memahami kajian-kajian ilmu mukasyafah ini, akhirnya tersingkap hijab dalam memahami hakikat wujud alam semesta, sampailah pada pemahaman la maujuda illallah. Oh, ternyata hakikatnya tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melihat objek apapun di alam semesta, langsung terkoneksi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat gunung, langsung yang diingat Allahnya duduk, karena yang menciptakan dan mengadakan gunung adalah Allah. Begitu juga melihat ragam kehidupan di alam semesta, yang pertama kali diingat adalah Allah, karena Allah yang menciptakan ragam wujud di alam semesta ini. Namun dalam memahami tauhid mukasyafah ini, tentu berproses. Pertama, prosesnya ilmu yakin. Jadi teori-teorinya tauhidul af'al secara teoritis paham betul. Teori tentang tauhidul asma paham betul.
Teori tentang tauhid sifat paham betul. Teori tentang tauhid zat paham betul. Nah, ketika sudah paham dan yakin, ya kemudian dijadikan sebagai pedoman dan prinsip, maka pada saat dia berpegang teguh dengan ilmu yang dipahami, diyakini, akan mengantarkan seorang salik dari ilmu yakin menuju ainul yakin. Jadi ainul yakin itu sudah merasakan apa yang telah diyakini secara nyata. Dari ainul yakin kemudian berproses lagi sampai pada hakul yakin, keyakinan yang puncak, yang sudah tidak ada syak atau keraguan sedikit pun. Memandang objek apapun yang muncul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, sebagai yang mengadakan, sebagai zat yang menghidupkan. Nah, di sini manfaat dari kita belajar ilmu mukasyaf. Kita turun. Nah, karena itu ya paling tidak kita termasuk ya arifin billah. Artinya sudah mengenal, tapi masih pada tahap ilmu liya. Untuk mengupdate menjadi ainul yakin, yakin perlu waktu, perlu proses, karena ilmu ini ujung-ujung tidak bisa harus proses. Kemudian selanjutnya mu'alif mengutip kalimat Abu Yazid Al-Bustami Qudasallahu sirrahu. Belum ini mu'alif menjelaskan bahwa seorang salik yang tadi bertahap teori ilmunya dulu, yang merasakan dan mengamalkan, mulai merasakan sampai hakul yakin. Nah, pada saat yakinnya sudah sampai hakul yakin, Allah melimpahkan ilmu-ilmu yang sifat rahasia. Ilmu inilah yang disebut dengan ilmu ladun. Ilmu yang sumbernya dari sumber mata ilmu itu langsung terkoneksi Allah Subhanahu. Maka orang yang mendapatkan anugerah ilmu laduni ini akan diberikan pemahaman ilmu yang sebelumnya tidak pernah langsung terkoneksi dengan sumber ilmu. Bagi para salik yang istiqomah dan konsisten di dalam berproses, mulai dari belajar di dalam tes perjalanannya, itu akan yaitu limpahan walaupun kadarnya sedang. Sebelum memperoleh ilmu laduni ini, kata seorang salik ini ya harus memiliki wasitoh perantara, yaitu mengambil talqin daripada masyayikh yang tetap, yang tiada, boleh hilang dan lupa. Maka orang yang mempunyai ilmu itu dinamakan alim yang sebenarnya. Orang belajar tasawuf, misalnya belajar Abdul Nafi. Ada orang yang otodidak dari sendiri,
membaca dari awal sampai akhir. Ya, tentu bisa membaca kalimat demi kalimat di bahasa Melayu, tapi untuk memperoleh pemahaman yang sifatnya asror itu tidak mudah. Begitu juga kitab-kitab yang hakikat ya, seperti karya-karya Ibnu Arabi, karya sufi-sufi yang lain. Itu juga sama. Misalnya yang membaca orang yang ahli kitab Nahwu Shoroh misalnya. Mungkin secara redaksi bisa membaca. Tapi untuk memperoleh makna tidak mudah. Itu juga orang yang otodidak, belajar kitab Adrun Nafis, membaca dari awal akhir. Bacanya bisa, tapi untuk mendapatkan limpahan ilmu asror dalam kitab ini, itu kalau dengan cara metode otodidak sulit, karena harus punya talqin baiat dengan orang itu. Nah, kenapa mu'alif kok harus punya wasitoh dengan seorang guru yang bisa memberikan pencerahan? Nah, di sini kita baru memahami rahasia kenapa ada talqin, kenapa ada baiat, supaya rohani kita terkoneksi dengan jaringan rohani yang menghubungkan rohani kita dengan orang-orang yang berada di wilayah ini, yaitu para murid, baik yang masih hidup maupun sampai rohani kita tersambung dengan Muhammad Sallallahu. Sebab para mursyid, beliau memperoleh ijazah zikir itu dari seorang, maka syarat ya sebuah proses pengambilan ijazah itu ya melalui seorang guru yang kamil mukamil, yang memiliki silsilah mutasil. Karena dengan syarat mutasil ini akan terkoneksi rohani para murid yang hidup pada zaman dengan rohani orang-orang yang masuk di dalam wilayah rohani kait dengan Torekoh. Ketika kita istiqomah mengamalkan zikir, kan ada bias cahaya yang menerangi ya, murid ini mendapatkan kemudahan memahami ilmu-ilmu yang sifatnya batini. Nah, di sini bisa dipahami kenapa wasitohnya harus mursyid. Mursyid inilah yang mengkonektingkan rohani kita ya dengan orang-orang rohani, yaitu para guru-guru, para mursyid sebelumnya, ya, Sayyidur Ruh, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ada pencerahan, ada ilmu-ilmu baru yang diperoleh para salih. Ada perbedaan antara orang yang belajar otodidak dengan orang yang belajar dengan guru, kemudian oleh guru diberikan sebuah kaifiat zikir untuk diamalkan. Maka apabila kaifiat zikir ini diamalkan, itu yang bisa menjadi pembuka wilayah rohani, terutama untuk memperoleh asror. Seperti kata Abu Yaid Al-Bustami,
Qadasawwa sirrah. Dan lainnya, bukannya orang yang alim itu orang yang menghafadzkan ilmunya dari kitab. Menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang yang alim, yang hakiki, itu bukan tim yang banyak kitab, banyak referensinya. Ya. Apabila lupa ia akan barang yang dihafalkan itu, maka jadilah ia jahil. Jadi kalau ada orang yang alim, basisnya hafalan, kemudian suatu saat lupa, ilmunya menjadi hilang, ini menjadi bodoh. Nah ini menurut Abu Yazid Al-Bustami ini bukan orang yang, karena masih tergantung dengan hafalan, masih tergantung dengan referen. Ya. Dan orang alim yang sebenarnya, ini menurut Abu Yazid Al-Bustami, yaitu orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhan. Itu. Pada barang waktu yang dikehendakinya dengan tiada sebab menghafal dan belajar, maka orang itu dinamakan al-alimu ar-rabbani. Orang yang alim ar-rabbani yaitu memiliki connecting secara rohani dengan sumber ilmu, yaitu Allah Subhanahu. Maka sumber ilmunya tak terbatas. Tidak terbelenggu dengan literatur dan hafalan. Maka menurut Abu Yazid Al-Bustami, kalau ada orang pintar, kok pintarnya dari buku, ya belum alim. Ya mungkin secara umum dia pintar, tapi bukan alim ar-rabbani. Alim ar-rabbani itu siapa? Yaitu orang yang terkoneksi dengan sumber ilmu. Itu Allah Subhanahu. Sehingga ketika dia membutuhkan satu penjelasan, itu langsung terbuka, langsung kefutuh. Bisa memahami yang sebelumnya dia tidak pernah tahu. Ini yang disebut dengan al-alimu. Nah, namun demikian bagi para salik harus sadar makomnya. Jangan sampai polahnya Abu Yazid Al-Bustami dibuat argumen. Karena males baca, males belajar, langsung mengutip makolahnya Abu Yazid Al-Bustami, ya ilmuku itu bersumber minal hayyil ladzi la yamut. Bagaimana bisa terkoneksi dengan hayyil ladzi la yamut? Nah, di sini sekali orang yang punya terus kemudian berargumen dengan makolahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lah, kondisi yang ideal bagi para salik, ya, belajar memahami ilmu mulai dari menghafalkan, ya, itu harus dijalankan. Membaca kitab-kitab yang menjadi referensi juga dilakukan, namun demikian riyadhah tetap jalan, zikir tetap jalan. Lah suatu saat Allah membukakan pintu-pintu rohani sehingga terkoneksi dengan sumber ilmu, akhirnya dia memperoleh ilmu yang disebut al-alimur rabbani. Ya, secara aspek syariat dan argumentasinya dia paham, tapi dari aspek spiritual, rohani, dia memiliki sumber ilmu yang tak terbatas. Nah, di sini posisi seorang salik harus proporsional, ya, menyadari makomnya, tidak boleh berargumentasi dengan apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Karena itu kalau nafsunya bermain, akhirnya ngeles terus. Ya, malas belajar, malas baca. Ya, sumber ilmu kan dari minal hayyil ladzi la yamut itu.
Nah, ini sering salik pemula terjebak pada khayalan-khayalan seperti itu. Orang yang alim ar-rabbani yaitu orang yang telah mendapatkan anugerah pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, ya. Alamnahu milladunna ilma. Alamnahu, kami Allah telah memberikan, ya, pengetahuan kepada seseorang, milladunna, dari sisiku, ilman, yaitu berupa ilmu. Nah, ilmu inilah yang disebut ilmu laduni, orangnya disebut dengan al-alim ar-rabbani. Kemudian dengan tiada wasitoh, dengan belajar dan setengah ilmu itu dengan wasitoh belajar kepada makhluk, kepada yang demikian itu tiada dinamakan dia ilmu laduni. Tetapi ilmu laduni itu yang terbuka pada syir hati daripada sebab yang menghasilkan akan dia pada kenyataannya, sebagaimana disampaikan oleh Abu Yad al-Bustami qadasyahu syirrahu bagi ulama zahir, ya, yaitu dengan kalimatnya akhadtum ilmakum maitan an mayitin wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Ya, ini kalimat paling populer, ya, yang dinisbahkan kepada Abu Yad al-Bustami. Menurut Abu Yad al-Bustami, akhadtum ilmakum, ini untuk mengkritik ulama syariat. Kamu mengambil ilmumu mayitan an mayitin, dari benda mati ke benda mati, dari buku ke buku. Buku benda mati terus kamu apalin, ya. Terus ganti buku lagi, sama benda mati juga, gitu. Wa akhadna ilmana, sedangkan kami mengambil ilmu kami minal hayy, dari yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Artinya sumber ilmunya yaitu terkoneksi dengan sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini menarik, ya, kritik, ya, terhadap ulama-ulama syariat, ya, yang merasa alim dengan ilmunya, ya, padahal itu belum apa-apanya. Sebab ilmu ulama-ulama zahir itu masih tergantung dengan hafalan. Hafalannya hilang, ya, ilmunya nggak muncul. Nah, sementara orang-orang yang memiliki kebersihan hati, dia terkoneksi dengan sumber ilmu, maka ilmu yang diperoleh tak terbatas. Nah, inilah yang disebut dengan al-alimu ar-rabbani. Kutipan tersebut juga dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pada makom ini, ya, ini mu'alif menjelaskan semua perkara, ya, baik zahir maupun batin, ya, dan terbuka baginya segala hakikat sesuatu dengan cahaya yang nyata yang menganugerahi Allah Ta'ala akan dia, tiada terlindung atas seberat dzarrah jua pun daripada segala alam ini dengan barang yang muwafaqah dengan hal mereka itu dan dianugerahinya, yaitu tiada dapat seorang jua pun menegahkan dia seperti yang tersebut di dalam Quran, kullan numittu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Jadi artinya
Seseorang yang telah mendapatkan anugerah ilmu laduni tadi, itu nggak bisa dicegah, nggak bisa dilarang oleh siapapun. Ya, maka kisah orang-orang yang mendapatkan anugerah ilmu laduni, ya, itu tidak dilihat dari latar belakang. Karena kalau Allah berkehendak, ya, bisa jadi karena asar riyadhah, ya, orang terdahulu, kakek neneknya itu, atau asar riyadhah dari dirinya sendiri, ya, akhirnya Allah membuka sehingga memperoleh sumber ilmu yang tak terbatas tadi. Jadi ketika Allah memberikan anugerah ilmu itu, ya, tidak melihat lagi latar belakangnya, ya, tidak harus ada persyaratan dia harus S1, S2, S3, tidak harus dia putra kiai atau tidak harus dia santri atau tidak. Ini terkait dengan ilmu khusus tadi. Tapi perlu dipahami bahwa ilmu ini nazir, ada yang diberikan oleh Allah, tapi sangat sedikit sekali. Nah, karena itu kembali kepada makom kita sebagai seorang murid, ya, prosesnya harus mengikuti proses yang alamiah. Ya, waktunya belajar ya belajar, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya ngapalin ya ngapalin. Akan tetapi suatu saat ketika riyadhah mujahadah kita itu mendapatkan ridho Allah, itu dengan sendirinya akan kefutuh tentang ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Nah, pada saat memperoleh anugerah itu, ya, tidak kaget, ya, artinya, ya, proses lahir batin sudah ditempuh dan dilaksanakan tahap demi tahap itu. Dan kemudian selanjutnya mu'alif menjelaskan, ya, orang yang berikan anugerah ilmu itu, ya, yaitu yang diberikan anugerah ilmu laduni oleh Allah itu, dia memiliki kemampuan mendengar yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, itu, dan memiliki, ya, kelembutan batinnya, bahkan lintasannya pun, ya, itu memiliki sensitivitas yang luar biasa, itu. Maka orang-orang yang masuk pada posisi ini, ya, tadi itu luar biasa, artinya pendengarannya itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya beliau misalnya berkehendak ingin mendengarkan informasi, ya, di wilayah tertentu yang tidak terjangkau oleh HP sekalipun, itu beliau tahu dan beliau bisa, itu. Jadi kalau sekarang, ya, zaman sekarang karena teknologi modern, ya, jarak jauh tapi bisa terkoneksi karena ada HP. Tapi kalau para arifin billah, ya, tidak megang HP tapi memiliki kemampuan mengetahui hal-hal yang di luar dimensi ruang dan waktu, itu. Ya, ada kisah nyata, ya. Jadi ada seorang murid, ya, yang dia berjalan, ya, menyusuri wilayah yang belum pernah diinjak, ya. Dia hanya modal nekat, dan wilayah tersebut termasuk zona yang
berbahaya karena di lautan berantara. Tapi sang murid ini pede, berani. Karena apa? Punya guru. Gitu. Maka beberapa peristiwa yang disampaikan, ya, itu ketika misalnya di tengah hutan dia bingung, ini harus melangkah ke kiri atau ke kanan. Itu ternyata bisa terkoneksi dengan sang gurunya. Artinya ada bimbingan, ada arahan kiri atau kanan. Gitu. Bahkan ketika dia sedang menghadapi kondisi sulit pun, ya, kisahnya pernah dikepung binatang-binatang buas pun, ya akhirnya tertunduk, ya, tidak jadi istilahnya memakan atau mengganggunya. Nah, ini satu contoh kalau seorang murid yang yakin dengan gurunya, dan gurunya ini adalah seorang yang dicintai oleh Allah, atau gurunya ini adalah seorang wali, maka apa yang disampaikan oleh mu'alif benar, bahwa pendengaran orang yang sampai pada level arifin billah itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan beliau bisa membimbing muridnya yang sedang jalan di tengah hutan berantara, ya, ini perjalanan seorang murid menuju Mekah dengan jalan kaki. Itu pun sang murid merasakan ada bimbingan dari sang guru ketika melewati hutan berantara ini. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh mu'alif benar adanya, ya, terkonfirmasi dengan fakta yang terjadi, ya, pada zaman ini. Jadi artinya ilmunya para wali, ya, yang memiliki fasilitas ilmu laduni tadi itu ya istimewa. Bahkan lintasan orang pun tahu karena diberikan anugerah oleh Allah bisa mendeteksi gitu. Ini lintasannya begini, ini niatnya orang begini. Kadang bisa jadi sebelum orang yang ngomong itu sudah disindir. Sebelum orang yang ngomong itu sudah dibaca lebih dulu. Nah, ini kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka malu kita karena terbaca semua apa yang ada di dalam diri kita itu. Maka kalau ketemu orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan ciri-ciri tadi, ya, pandangannya tak terbatas oleh ruang dan waktu, pendengarannya tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan lintasan hatinya itu bisa menembus, ya, bahkan kehendaknya pun sebelum berkehendak itu, ya, akan menjadi kenyataan. Nah, ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang istimewa yang sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif dalam kitab ini. Nah, itulah yang disebut orang yang alim yang sampai pada makom aulia ilah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi para murid, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam pertama proses mencari ilmu. Jadi ngajinya itu ya harus serius sampai paham. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah berproses mengamalkan. Jadi jangan sampai ilmu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa yang diingat, oh itu adalah sebuah ajaran yang hak, pelan-pelan diamalkan, pelan-pelan dirasakan. Itu. Nah, setelah dirasakan pasti nanti akan memperoleh, yaitu hakul yakin. Hakul yakin itu keyakinan yang sudah tidak ragu lagi, mencapai puncak keyakinan. Nah, kalau ini terus berproses sampailah memperoleh anugerah ilmu laduni, ya, kemudian sampailah mendapatkan anugerah
tadi, ya, memiliki pendengaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, penglihatan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang salik tetap harus ikhtiar lahir batin. Ud'uni istajib lakum. Ya doa ya jalan, riyadhah ya jalan, ngaji mempeng ya jalan. Jadi sinergis. Pengen mulya ya harus kerja keras. Pengen alim ya harus kerja keras. Pengen menjadi kekasih Allah juga harus riyadhah mujahadah dengan serius, nggak bisa main-main. Maka ud'uni istajib lakum, kalau ada kesungguhan kita, Allah pasti akan mengabulkan. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh di dalam memahami ilmu, mengamalkan ilmu, dan merasakan ilmu. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.